Oke, hello kelas, selamat siang. Hari ini tanggal 6 Oktober 2020. Kita mulai mata kuliah pertemuan kedua ya tentang teknologi minyak atsiri. Kali ini materi yang saya berikan adalah fungsi aroma dan kesehatan dari minyak atsiri serta komponen dan posisi komponen tersebut dalam tanaman. Kita belum menginjak dalam proses ya. Sengaja saya buat rekaman untuk mengantisipasi apabila sinyal Zoom atau sinyal internet kurang terlalu bagus, sehingga kalian bisa tetap dapat materi dengan baik dan mengulang materi tersebut dan bisa menanyakan apabila ada yang kurang jelas. Oke. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana, yaitu apa yang membuat minyak atsiri itu menjadi penting. Tentu ditinjau dari fungsi aroma ya, kita bisa tahu beberapa waktu yang lalu sudah sering disampaikan atau baik dalam film maupun dalam novel ya. Kalau kalian lihat pernah menyaksikan film Perfume The Story of the Murder, kemudian kalau kalian hobi baca juga ada karangan D. Lestari ya tentang aroma karsa ya. Di situ kita bisa lihat bahwa atau kita bisa pahami secara sederhana bahwa ada 4 tingkatan dalam minyak esensial dalam parfum ya, di mana ekstrak parfum itu terdiri dari 20-40% senyawa aromatik. Kemudian eau de parfum itu sekitar 10-30% senyawa aromatik. Kemudian di toilet itu sekitar 5-20% senyawa aromatik, dan cologne itu 2-5% aromatik. Aroma ini juga dibagi dalam beberapa bagian, terutama dalam parfum, yaitu top notes atau tingkatan pertama, kemudian hard note itu tingkatan kedua, biasanya aromanya yang lebih lembut ya. Kalau yang pertama itu aroma yang kira-kira dapat merangsang kesegaran ya, dan itu cepat sekali menguap. Kalau hard note itu kedua, dia bisa lebih lembut. Kemudian kalau base note itu tingkatannya terakhir, biasanya aroma ini menjadi karakter khas dari suatu merek parfum. Dari sisi teknik kimia tentu kita memandang perbedaan ini adalah berdasarkan molekul atau berat molekul atau berat molekul ya, atau komposisi molekulnya, di mana molekul yang lebih ringan tentu ditaruh di atas, lebih cepat hilang, sedangkan untuk komponen base itu tentu komponen-komponen yang base-nya lemak ya. Jadi dia lebih dapat bertahan lama karena secara alami lemak tersebut menyatu dengan lemak kita, dan dengan aromanya yang khas tentu itu sangat memberikan sense atau aroma yang berbeda bagi tiap pemakainya. Maka dia tempatkan pada base, biasanya base-nya ditaruh di bagian bawah yang akan selalu kontak dengan kulit kita, sehingga dengan lemak kita dia akan bertahan lebih lama. Fungsi lain yang bisa kita dapatkan yaitu dari aroma minyak atsiri, yaitu indikator gas, agar kita dapat mengenali, kita tahu bahwa beberapa gas itu sulit dikenali karena memang tidak ada bau di situ ya. Kemudian fungsi lain yaitu aroma gas buang pada knalpot, yang beberapa waktu lalu kalau kalian tahu bahwa ada uli sampingnya itu digunakan aroma-aroma dari minyak atsiri sebagai bahan adiktif ya, untuk memperbaiki gas buang. Kemudian aroma juga dapat meningkatkan persepsi konsumen terhadap rasa dan warna makanan. Ini sudah umum ya. Kalau kita datang ke market, mungkin ada
warna kuning dan rasa asam, ya agak unik kalau yang kita minum ternyata itu aromanya stroberi. Biasanya secara umum warna kuning dan rasa asam itu identik dengan jeruk atau yang semacamnya ya. Dan itu membantu pemasarannya. Dan fungsi lain kebanyakan adalah tentang mencegah tumbuhnya jamur atau gangguan serangga. Dan ini efek kesehatan lain yaitu menghilangkan atau menyegarkan ya. Ini dari sisi efek terapi dan mengendurkan otot, ini juga dari efek terapi. Tapi kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang fungsi-fungsi tersebut, dan kita akan masuki yang lebih dalam lagi. Kemudian pertanyaan kedua yang sederhana yaitu apa yang mempengaruhi aroma tersebut? Ya tentu saja jawaban sederhananya adalah komponen. Komponen utama yaitu seperti terpen, ester, aldehid, keton, alkohol, fenol, dan oksida itu kan memiliki karakter-karakter tersendiri ya, yang nanti akan kita bahas bagaimana karakter ini atau komponen ini berinteraksi dengan pelarut dan dengan model pemanasan apa, atau bagaimana analisa terhadap jumlah komponen tersebut. Namun sebelum memasuki itu kita harus tahu dulu di mana posisi minyak atsiri itu dalam tanaman. Kita lihat dalam tanaman terdapat sel-sel ya. Jadi minyak atsiri ini terdapat pada vakula yang dilindungi oleh tonoplas ya, tonoplas yang terdapat dalam vakula, dan di sekeliling sel terdapat beberapa komponen yaitu middle lamella dan lain sebagainya ya. Nah, semua bahan ini akan dipecah. Sebenarnya tujuan utama adalah memecah vakula dan tonoplas ya. Akan tetapi dalam prosesnya kebanyakan seluruh sel ini akan pecah sehingga kita akan menghasilkan zat-zat lain ya, seperti klorofil, kloropas, dan lain sebagainya, yang itu mungkin dapat mengganggu kemurnian minyak yang kita dapat. Makanya tantangan ke depan bagaimana proses itu menjadi selektif. Apa yang kita hancur atau kita pecah untuk menjadikan minyak itu adalah hanya dari vapola seperti itu. Itu tantangan tersendiri. Kemudian hal lain yang tidak kalah penting adalah pemahaman kita tentang fisiologi tanaman itu sendiri ya. Bagaimana tanaman itu terdiri dari daun, batang, dan akar yang tentunya memiliki sifat karakteristik, ada sifat atau karakteristik tersendiri, baik dari sisi geometri maupun komponen-komponen pembentuknya ya. Dalam tanaman utuh aja kalau kita lihat daun, di situ akan terdiri dari epidermis, kemudian sil parasemia, xilem, phloem, kemudian lower epidermis, guard cell, stomata, dan lain sebagainya. Kemudian dari batang kita akan lihat vascular tissue. Kemudian juga dari akar itu memiliki struktur tersendiri. Tentu posisi dari minyak atsiri itu sendiri juga akan berbeda di masing-masing bagian tanaman ini, tergantung dari apa manfaat minyak atsiri itu bagi tanaman. Manfaat utama tentunya bagi tanaman adalah mengusir serangga ya, yang mengganggu tanaman tersebut. Cuma itu ya dugaan sementara aja, karena beberapa minyak atsiri sebenarnya juga digunakan oleh tanaman untuk menarik minat beberapa serangga agar terjadi penyerbukan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana mekanisme pengeluaran itu minyak atsiri tersebut, apakah dari daun, dari bunga, dari batang, atau dari akarnya. Dan masing-masing memiliki karakter tersendiri.
Sehingga seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa pengambilan minyak atsiri yang menuju sasaran yang tepat pada kantong minyak atsiri sendiri itu lebih challenging ya. Belum lagi kalau dia terdapat di akar yang kemudian dia harus terdifusi keluar, itu menjadi memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Kemudian gambar selanjutnya kita juga lihat struktur dari akar ya, yang tentu lebih sederhana namun memiliki dinding yang lebih keras, sehingga di sini kita membutuhkan energi yang lebih besar untuk mengeluarkan minyak tersebut dari batang tanaman atau dari akar. Ya, saya kira itu yang sementara yang bisa saya pertemuan ke depan kita berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan minyak tersebut. Dari sini kita mulai bahas keilmuan teknik kimia ya. Yang sebelumnya kita tentu bahas tentang tanaman, parfum, morfologi tanaman itu agak perlu kita pahami ya, hanya untuk menentukan langkah pada step ini ya, bagaimana cara mengekstrak minyak atsiri tersebut. Tentu kita akan membahas tentang kelarutan minyak dan kelarutan komponen itu sendiri, karena hilangnya beberapa komponen karena penggunaan pelarut, kemudian jenis pelarut, kemudian kita pahami juga metode ekstraksi dari geometri tanaman tersebut, yaitu seperti kita tahu dari morfologi tanaman tadi ya, daun tentu berbeda dengan kelopak bunga, batang dan akar, baik secara susunan atau penyusun dari bagian tersebut atau dan juga dari secara fisik. Kemudian metode apa yang tepat digunakan dalam ekstraksi. Baiklah, saya kira sekian dulu yang bisa saya sampaikan, biar tidak terlalu panjang ya, nanti bisa terupload di media. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum ini.